Saya jawabnya sulit itu. Saya jawab tapi masih ngeyel saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heran dengan ilmu yang dikuasai Gus Bapak. Mohon dijelaskan tentang ilmu laduni. Oke. Matur nuwun Pak Yai Furqon. Oke. Terakhir Pak Aminun terakhir nggih, Pak Aminun. Silakan. Oke. Kesana. Ini yang sini. Yang kedua ini. Kedua gimana teman-teman? Boten tadi tambahan dari Pak Yai Hamid. Ini korbannya harus ini. Silakan Pak Yai Aminun. Nyun sewu Gus Baha. Aminun melangi boten kait wonten kaitanipun kalian ingkang pun aturaken kalawau. Nanging kula mengikuti teng YouTube. Ingkang sepisan nyun sewu kaitanipun kalian witir sing kula mangertosi panjenengan gadhahi pendapat kados ngeten meniku menapa sami kalian pendapatipun Mbah Mun napa dene rama panjenengan termasuk kaitanipun kalian manggihi tamu panjenengan tentunipun benten kalian ingkang jenengan lampahi ugi benten kalian ingkang pun lampahi dening Mbah Mun napa dene rama jenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yai Aminun. Niki langsung ke Gus Baha. Oke, langsung ke Gus Baha semua nih pertanyaannya. Monggo. Ini tak jawab yang agak serius sih. Itu gini, yang masalah tamu itu memang saya beda dan sengaja beda, tapi bukan mukhalafah. Beda itu beda dengan mukhalafah. Jadi bangun sendiri. Kalau curhat ya sering ngeluh, karena kadang tamu itu di luar jam. Dia misalnya bayrullah atau mau ngaji itu ada tamu nggak tahu waktu itu juga beliau punya ngeluh. Pernah tak tanya, nak ngeluh gue cuma tiga aku kayak itu orang kayak gue. Intinya sebetulnya kalau sesuai kalau tag Quran itu memang seperti itu. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Orang boleh sowan tuh nunggu ditimbali. Jadi dulu karena sahabat itu sering sowan Nabi langsung ke dalam, itu Allah kasihan nabinya karena kadang sedang sama anaknya, cucunya atau sama istrinya. Jika ada aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana kecuali ditimbali. Akhirnya sahabat bikin solusi tengah-tengah. Mereka kalau sowan Nabi nunggu di teras masjid. Terus menuju ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi nunggu Nabi keluar baru mereka sholat. Karena kalau Nabi keluar berarti milik publik, kalau di dalam berarti milik keluar. Itu sudah tak konfirmasi sama Bamun sama Bapak. Dan kata Bamun aku wani siap disalahno wong ya monggo. Tapi sebetulnya enak gitu kan. Kadang-kadang tamu itu kan kata betul. Misalnya kita pergi 2 jam, kadang harus ngempet kening jeding, baru ke jeding assalamualaikum. Kita ngaji di luar gini 2 jam 3 jam baru masuk, mungkin mau makan mau apa langsung assalamualaikum. Nalar kan enggak? Nah, makanya saya umumkan kalau bertamu harus ada aturannya. Seperti zaman dulu ada aturannya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Jadi Nabi yang keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti milik publik. Kalau sudah masuk berarti milik keluarga. Jadi itu ada aturan. Soal witir itu memang saya orisinil, saya ngaji muslim tuh khatam sama Mbak. Itu memang witir gitu. Ini dididik guru-guru kita. Kalau bilang witir kan solu sunatan minal witri rokaat. Jadi ada kata minal witri. Karena maknanya witir itu ganjil. Sementara kita witir 2 rakaat dulu. Bingungkan malaikat ini katanya witir kok 2. Witir maknanya kan ganjil. Sementara sholatnya 2 dulu. Pertanyaannya ketika 2 kamu salam statusnya apa coba? Kalau kamu katakan witir, ya kan genep 2 ini. Nggak kamu katakan witir, ini paket witir. Maka redaksinya solu sunnatan. Kira-kira harus terjemah para malaikat ini pemanasan witir, belum witir kan gitu. Karena kalau dikatakan witir kan janggal kan, masa witir kok 2? Kalau kamu katakan ya enggak Gus, rencananya 3. Lalu setelah salam kan selesai. Nggak ada 2 ini paket dari 3 nggak bisa. Setelah salam yang menjadi sholatun mustaqil lah, sholat yang berdiri.
Jadi soal tamu dan witir seperti itu. Dulu Nabi juga gak mau menegur tamunya. Sampai Allah sendiri yang ngendikan apa inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahyi minkum. Sebenarnya mertamu sonang-sonong itu mengganggu. Nah, coba aman bayangkan. Saya itu gak sekedar bayangkan, ini korban. Saya itu sering ngaji di rumah itu 2 jam, kalau ngaji Rebo 2 jam. Kadang baru masuk. Makan baru 1 puluhan. Assalamualaikum juga. Bayangkan. Sedar makan, kalau saya ngurmat ibu, saya masuk rumah ibu saya itu sudah sepuh. Kadang ibu sudah menunggu. Kalau suwi ngaji pas baru senang-senangnya ibu ketemu saya sudah ada. Punya tamu sama ibu itu gimana? Jadi orang itu boyo ngerti aturan. Nah, saya ingin mendidik masyarakat itu jangan kalau bangun kebaikannya luar biasa, tentu beliau kuat nyabari semua. Ya itu kadang sahabat pun zaman Nabi sering gak niru. Bukan berarti mukhalafah tadi. Ketika Nabi terlalu baik, sahabat gak patio. Alasannya apa? Dua Rasulullah ayyidullah bil mujizat. Masyhur. Abu Bakar itu bikin Baitul Mal untuk ngelola kepegawaian. Nabi enggak. Ketika ditanya, zaman Nabi enggak ada Baitul Mal. Dua Rasulullah enggak usah ditertibkan, sudah tertib. Umar bikin gaji sama tentara. Ditanya, zaman Nabi tentara enggak di gaji. Dua Rasulullah ora digaji uang mesti perang. Aku ora tak gaji, ora berangkat. Ya kira-kira gitu. Dua Mbah Mun terlalu baik. Aku anut kok Mbah Mun, ras ribet. Jadi pertanyaan ini agak kriminal sebetulnya. Jadi itu nggak perlu sama terima apa enggak, tapi nak rabot kamu yakin kualat. Karena jelas itu jelas. Tentu kita itu ingin lah, sama-sama enak. Kita sudah 3 jam ngaji. Saya ngaji Rebo itu kadang sampai 3 jam. Artinya anak saya kalau mau dolan, istri saya mau lapor ya. Ke rumah mau lapor, assalamualaikum juga dengan bangga. Sepuh saya sering berano di sepuh baru pulang karena tamu sudah nunggu lama, sekali masuk rumah langsung assalamualaikum. Padahal kiainya mau ke kamar mandi, mau lapor-lapor istrinya tentang apa. Itu diakhir walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihi. Harusnya tamu-tamu itu sabar sampai Nabi yang keluar. Kalau Nabi sekali keluar ke masjid berarti milik publik. Makanya ketemu Nabi di sofa, tidak di dalam tapi ketemu di. Jadi saya menjelaskan ini bukan untuk membela dia, bukan. Sama setuju tidak setuju saya akan tetap seperti itu berdasar legalitas yang saya punya. Tapi sama harus mau mendengar ini supaya memahami ayat itu gampang. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Kalau sama tanya itu kan Nabi, ya iya kita mau niru saja. Kalau gak niru Nabi. Ya terus yang pertanyaan tadi itu yang Kiai Hamid tadi memang kitab yang saya baca semuanya sepakat Jibril itu hanya mengajarkan 1 huruf, itu sifatnya ijazah, pembolehan. Makanya kalimatnya di hadis asli kan falam azal astazid. Jadi ketika Jibril mengajarkan harfin wahid, Nabi mengatakan inna umati la tutiku dzalik, umatku tidak mampu melakukan tidak baik. Makanya kata Imam Zarkashi dalam kitab Burhan, Jibril hanya mengajarkan 1 kaifiyah. Kemudian kaifiyah yang mu'tabarah sifatnya diberi isi. Karena kita tidak bayangkan kan Nabi mengajarkan sampai 3 kali, 4 kali. A'jamiyyu wa'arabi ulang lagi. A'jamiyyu wa'arabi ulang lagi. A'jamiyyu wa'arabi. Enggak kebayang. Tapi tentu syaratnya harus itu mustafidah fil lisanil Arab. Memang pilihan-pilihan itu mustafidah fil lisan. Contoh gampang itu imalah. Para habaib, para orang-orang kita hormati itu spontan ya bilangnya ente. Artinya imalah itu kayak lazim. Guna ya hina kan orang-orang Arab. Ya, artinya memang lahjah mereka itu sudah seperti itu. Ta'al hina aja gak ada orang Arab bilang apa? Guna. Ya kan? Jadi artinya itu lahjah. Lahjah itu disahkan. Itu yang diajarkan Nabi, tentu yang paling fidarwatil fasohah, tentu yang dipilih itu yang benar-benar tingkat fasohnya paling. Jadi kalau ada ikhtilaf riwayat dan awil riwayat itu sebetulnya kita milih 1 saja sesuai guru kita karena riwayat sunnatun mutaba'ah. Tapi kita tetap membolehkan karena Nabi membolehkan. Tapi tentu tidak boleh pakai akal, pakai tadi mustafidah fil lisanil. Kayak tadi lah, memang orang Arab itu sebagian baca ya Yuhan Nabi.
Pas itu ya gak negur mau aku iku Quraisy. Senyum-senyum tak ketika ada orang Bedui bilang ya ayuhan Nabi anak Quraisy, Nabi wong Quraisy. Aku nak mau ikut ya ayuhan Nabi. Ya sudah akhirnya sampai sekarang jadi Angger Hamzah itu mesti kasusnya seperti itu semua aja. An-Nabiin kita baca apa? An-Nabiin. Allahu yastahzi'u ada yang baca yastahzi'an gitu. Jadi semua yu'minu ada yang baca yu'minu dan seterusnya. Jenengan nggak perlu dijawab, kan kata Gus Dar ilmu laduni itu rahasia. Oh, yang jelas kalau ingin laduni ya cari sendiri karena itu mau hibah. Saya sendiri ya tidak tahu saya laduni apa enggak ada. Pokoknya penting ngaji terus pakai tradisi yang Bibal bin Salim bapak saya yang sering wasiat itu semuanya ngaji di Bibal bin Salim. Hanya satu tidak pernah kepikiran, saya itu viral apa enggak kepikiran, orang seneng saya enggak kepikiran. Saya ini kan orang waras, jadi kepikiran jadi dobo dan tidak ngapain sama makhluk. Orang mau seneng saya enggak tidak kepikiran, bodoh sekali kalau saya mikir itu. Pengen daftar wali itu ya mikirnya ridho dan tidak ya sudah. Allah mewajibkan orang alim mulang ya mulang sudah. Allah mengharamkan orang alim diatur ya ngatur dosa itu aja sudah. Karena al-ilmu yu'tala ya itu harusnya didatangi bukan tapi karena ini kasepuan jadi melebu istisna melebu pengecualian ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karena kita itu dari segi tuntutan keahlian sama sekali nggak memenuhi syarat apapun itu, apakah simtoduror, apakah jadi kru ngetrail, jadi kru adventure, sebenarnya nggak ada yang pantas jadi kru Alek mau jadi Widya Iswara apa pantas karena itu untuk menjadi Widya Iswara kan aku biar zaman jadi guru apa di kalangan dosen-dosen itu harus ditatar sedemikian rupa, dipilih bahasan wis tuwik kayak kepilih dari Widya Iswara kira-kira kurang 2 menit mati gitu kayak dari Widya Iswara. Itu pun membuat acara misalnya kayak penataran, kayak simulasi, kayak macam-macam kayak kemarin yang psikolog yang dibawa Pak Pur itu pun nggak sebagus yang kita buat. Artinya sebenarnya semua ini kan min fadlillah, apa yang kita lakukan itu atas anugerah Allah. Itu bukan karena kemampuan kita sama sekali. Alek, Rama, ya semuanya ora pantas jadi kru adventure itu kan artinya jadi Widya Iswara yang dikagumi oleh para profesor itu loh. Kok bisa loh? Pendidikan ora cetha Alek TK lulus ora. Kenapa profesor-profesor ahli pendidikan itu kagum pada apa yang kita lakukan? Itu kan semata-mata min fadlillah, bukan karena kemampuan kita. Jadi karena anugerah Allah saja. Nah, kunci anugerah Allah itu apa toh? Ya, kunci anugerah Allah itu kan ya hati kita itu harus disetel pas, tidak boleh terlalu pede, ya, tidak boleh minder, tawadhu, ngifah kan itu. Kemudian juga tidak boleh merasa pinter, juga tidak boleh merasa bodoh sehingga minder. Jadi pas itu kan tidak mudah. Nah, makanya intinya mau jiwa kita itu sebenarnya kalau jiwa kita itu kita usahakan untuk apa jenenge yo relatif bersih, tidak kalau bersih banget ya langsung jadi wali dah ya. Dan relatif bersih lah, tidak terlalu kotor, tidak terlalu ini. Terus orang kesenangan terhadap duniawi ya enggak terlalu. Jadi kita menjadi pada saat kita harus melakukan sesuatu itu kita menjadi orang yang baik, nah jiwa kita. Nah itu baru bisa jalan. Kalau enggak bisa. Kita bikin adventure religius mas, enggak bisa. Orang levelnya, orang nosek level saya aja enggak bisa kayak gitu. Tapi kenapa oleh Allah itu dibuat bisa dan membuat para psikolog maupun para pakar pendidikan ini tercengang-cengang melihat apa yang kita lakukan. Itu kan artinya semata-mata itu adalah anugerah Allah min fadlillah. Nah, cara ilmu yang lebih keren lagi itu semata-mata ilmu iladuni kan itu toh, ilmu laduni. Lah ilmu laduni iki iso ilang. Nah, awake dhewe ora hati-hati lan jaga ati, ana ta? Ya, itu meliputi aspek-aspek kedisiplinan rohani, bukan sekedar disiplinan jasmani.
kesetiaan, kebersamaan, keberpihakan, apa kuwi jenenge? Betarepan apa ki nek cara bahasa Arab apa? Betarepan itu. Lali ya nek gandung iman itu. Jadi sensitivitas nah, itu penting karena dan ini kan perlu kita anu lagi, kita olah lagi yang hal-hal seperti ini. Sensitivitas itu ya ora iso diulangke iki mong apa ya misalnya aku karo Pak Wan iki dislentek wong ngono otomatis aku marah misalnya gitu. Misalnya Parman didak wong ngono ya aku langsung ngamuk. Nah, itu kan tidak bisa diajarkan. Waro Parman dicero wong ngono malah tak idak sisan Parman. Lah aku jenenge kejam. Itulah jiwa korsa. Nah, jiwa korsa yang ada di hati kita, nah, jiwa korsa yang diajarkan kayak baris berbaris kayak ngomong sikil karo sikil, tangan ro tangan ning atine dhewe-dhewe to. Enggak sih dalam komunitas orang beriman jiwa korsa yang dimaksudkan itu ya apa ya teman sepeneng hati gitu. Jadi nggak bisa, dan itu nggak ada alasan untuk pelanggaran hal seperti itu. Misalnya gitu. Makanya aku rapopo ngoreng-ngoreng kowe iki rapopo wong. Aku ngerti nek kowe iki ora bakal sakit hati ya. Nek kowe nek Pak Kiai nek ngono kowe marake lara atiku berarti kowe ora ndek jiwa korsar aku. Getak-getak. Ora apa-apa wong wis jiwa korsan. Jenengan penak jiwa korsa bagian getak-getak. Kulo niku bagian digetak-getak. Nah itu kayak gitu itu mari kita lebih kembangkan lagi. Ini bagus lagi ini. Nah nanti kalau sudah kayak begitu itu enak main ini rasa kokean akon ning wis ngerti oh ini harus begini oh ini harus begini nanti kompak tanpa komando lagi karena ya komandonya itu ada di hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkali-kali saya sampaikan kita itu biasa saja dikagumi orang misalnya dari segi akademik psikolog maupun pakar-pakar pendidikan itu mengagumi sepak terjang yang kita lakukan. Bagi saya itu bukan hal aneh, itu min fadlillah, itu anugerah Allah. Tapi kalau kita tidak hati-hati kita hanya menjadi gombes ya enggak jedak apa-apa Mbok Parman we tak dadeki kru adventure wae iso gitu lho we Parman iki tarik jadi kru adventure tak uyuhi pisan ngono ora iso to dadi kan sebenarnya itu kayak toh kayak apa kuwi jenenge kayak ketularan ilmu laduni lah sebenarnya. Jadi ketika kita sudah merasa wah aku berarti top, saat itulah kita lagi sebenarnya nggak bisa apa-apa. Jangan sampai kita merasa hebat, merasa berhasil, jangan. Itu semua itu karena Allah min fadlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu nggak bisa dikontrol. Yang bisa kontrol cuma saya sebenarnya. Oh gila kayak ngombes. Oh ya kayak ngebas. Oh ya kayak nrebel. Ini saya ngerti ya kita mengaku ya kan. Nah itu makanya orang iso kowe ngapusi aku pisan pindho ngapusi iso. Ning jane aku mengedok-tok ra ngerti. Hasilnya ngerti aku mbok Parman ning ngopo ngerti. Meneng wae ketapet ngono ngerti gak ada. Ada man. Nah ya ning etok-etok kan aku ora ngerti nek ra kebangetan aku ki ora pura-pura enggak tahu, pura-pura dalam perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu waspadailah hati kita masing-masing. Karena di sini itu pergaulan sufi, suka film. Pergaulan sufi itu enggak bisa diakali oleh siapapun. Nah, ketika kita melakukan kekeliruan, kesalahan segera minta ampun kepada Allah dan perbaikilah, dan jangan pernah merasa cukup setelah kita memperbaiki, karena sebenarnya ketika kita sudah cukup merasa memperbaiki diri, itulah saatnya sebenarnya kita itu kurang apa-apa, kurang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu tarawih. Raman yang tak terangi apa man? Parman. Apa? Jiwa korsa, kebersamaan. Nah, ini loh. Maka di sini sekali lagi egoisme itu harus ditekan. Jangan ingin menonjol, jangan ingin aku
ben ketok, jangan begitu ya. Kita itu bersama-sama, wong sekolah langit itu dibersani para malaikat itu kan, kita itu satu. Jadi nek sing isi malah merasa menonjolkan diri macam-macam, kok mah dadi wagu, mah dadi rapen. Kita benar-benar bersama. Ya nek main bola itu mbok pintere kok ngopo wae, nek ora mau bekerja sama dengan teman, tidak mau saling memahami macam-macam, ya pasti kalah. Tapi bahkan permainannya itu sedengan-sedengan ya. Tapi kalau kerjasamanya bagus, saling memahami, saling ini, hasilnya pasti menang bagus. Begitu juga antar santri. Antar santri itu saya harapkan ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi kebersamaannya. Ora sah do aleman, ora sah do njaluk alem. Bagi jenis buatlah sesama santri itu nyaman. Jangan minta perhatian, berilah perhatian, nanti kita akan mendapat perhatian. Nek kita minta perhatian malah repot, raindo perhatian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ingat ya, di sini itu gitu. Nek rumah so pinter mesti ketok bodone, ya ta? Wong gak ngerti rumah so pinter, oh ilang pinter ya, nek kene ngono kuwi. Gumbes-gumbes ya, mau kan rumah so pinter ya. Saiki kan ketok goblok ya ta. Lah mbiyen pinter kan manut karo komunitas kompak, ngono ta? Ketularan duwe ilmu laduni lah ngeyel ya. Tidak setia ya, tidak berjiwa kursa, berkhianat, ya ilmu laduni dilangi karo Gusti Allah. Dadi kita eli biyen rada bagus saya gitu. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat makan Allah, semua orang terkadang ingin belajar suatu ilmu, tapi terkadang di tengah jalan disambar oleh sesuatu yang mengarahkan dia kepada yang bukan ilmu. Maka hadis Nabi utlubul ilma, tuntutlah ilmu, ini kemudian menjadi ambigu. Atau ayat Allah dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Ini pun kemudian menjadi buyar. Untuk mencari satu ilmu, maka seorang penuntut ilmu harus mulai memetakan dirinya. Ilmu ini apakah bisa difahami dengan membaca, melihat, atau dengan berpikir, atau dengan eksperimen, atau yang terakhir dengan intuisi. Ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tajwid, ini ilmu namanya ilmu empirik. Dan ilmu akidah sebagian besar masuk ke ilmu rasional, ilmu logis. Ada ilmu eksperimen, ini ilmunya orang-orang di laboratorium, para apoteker, para dokter, atau orang-orang di lapangan, psikolog-psikolog terapan, kimia-kimia terapan. Sedangkan kimia murni masuk ke filsafat, fisika murni masuk ke para filsafat murni. Ini kepada akal. Sedangkan terapan tadi, percobaan tadi ada dalam laboratorium. Tapi ada ilmu yang tidak bisa disentuh oleh empirik, tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa juga dipikirkan, tidak bisa juga dieksperimenkan. Meskipun hari ini misalnya ada foto aura, foto membaca cakra, tapi semua itu sahabat-sahabat yang melakukan Allah itu belum mencakup semua ilmu. Ada ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh qalbu, oleh ruhani. Ilmu-ilmu inilah yang disebut dengan zauqi, atau dalam istilah pencapaian yang disebut laduni. Apa arti harfiah laduni? Laduni berarti ilmu yang diperoleh langsung dari qalbu atau rohani kepada sumber ilmu itu, yaitu Allah. Allah al-alim. Al-alim meskipun diterjemahkan maha tahu, tapi dalam terjemahan kami Allah sumber dari pengetahuan. Itulah al-alim. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang kemudian berefek kepada orang bisa kebal, bisa menghilang. Itu bukan ilmu laduni. Itu masuk ke ilmu eksperimen, tapi eksperimen yang sifatnya kebatinan. Tapi bukan kebatinan yang menyambungkan dia, menghubungkan dia, mengkoneksikan dengan ma'rifatullah. Ilmu laduni itu hanya ilmu mengenal rahmat Allah, mengenal sifat-sifat Allah.
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dalam doa-doa yang ada dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahf. Di situ ayat 10 ada permintaan, ya Allah, berilah kami apa yang diberikan kepada kami, min ladunka, min ladun, inilah kemudian muncul istilah laduni, rahmatan, rahmatmu. Rahmat Allah berarti kasih sayang. Rahmat Allah itu adalah sifat Allah. Maka jika diterjemahkan dengan jalur yang sedikit lebih luas, ya Allah, berilah kami ilmu langsung laduni mengenai ma'rifat sifat-sifatmu, mengenal hakikat dari sifat-sifat Engkau. Inilah yang laduni. Maka lihatlah di Quran, kata ladun lebih banyak kepada rahmah. Ada beberapa ladun dikaitkan dengan ajaran azimah, baik ganjaran. Ada ladun yang dikaitkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, maka laduni yang dimaksud dalam kajian ahlus sunnah, baik ahlus sunnah akidah, ahlus sunnah ahli tasawuf, ahli qalbu, ahli zikir, itu tidak ada kaitannya dengan ilmu kanuragan, karena ilmu kanuragan bukanlah bagian dari keilmuan-keilmuan yang dianjurkan dalam keilmuan Islam. Itu ilmu yang di luar. Meskipun hukumnya diperdebatkan, tapi ini di luar. Nanti kita bahas di lain waktu apa hukum belajar ilmu silat, kanuragan dan lainnya. Tapi tolong diingat, itu bukanlah ilmu laduni. Laduni adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, langsung diturunkan ke dalam kalbu. Inilah warisan Nabi. Ilmu Nabi adalah ilmu laduni, ilmu wali adalah ilmu laduni. Sedangkan ulama ahli fikih ilmunya ilmu membaca kitab, ilmu ahli akidah, ilmu memikirkan satu teks, ilmu usul fikih, ilmu mengolah satu data yang bernama dalil. Ilmu orang-orang terapan di lab, mereka menguji data-data yang ada ke dalam dunia fisik. Ilmu laduni tidak semua itu. Ini ilmu yang langsung diterima dari sumber ilmu.